Hai, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Choose You Up. Hari ini hari Rabu tanggal 4 Februari 2026. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap waras ya dengan kondisi IHSG kita yang seperti ini. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Johan dari YB Padang, membahas mengenai IHSG kita dengan judul untuk malam hari ini Restart IHSG, Reset Market, Reset Strategy. Jadi kita akan membahas mengenai kebijakan baru pasca MSCI yang MSCI-nya mungkin lagi bergoncang ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai nasib saham konglomerasi, bagaimanakah kondisinya sekarang, dan juga persiapan sektor yang menarik memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh langsung aja tulis pertanyaannya. Tapi pertanyaan bukan tentang emiten ya, karena kalau nanya tentang emiten bisa di Morning Juice untuk malam hari ini sesuai dengan tema kita Restart IHSG, Reset Market, Reset Strategy. Oke, karena sudah pada banyak yang ngumpul, langsung aja saya akan invite Pak Johan untuk bisa bergabung. Pak Pak Johan, oke. Ini untuk teman-teman. Nah, ini kayaknya Pak Johan bisa gabung lagi ini. Oke. Oke, tadi keputus ya? Pak Johan, aman? Ya, Iya tadi aman, aman. tadi tiba-tiba Mhm. Iya, kelempar ya. iya, tiba-tiba kelempar keluar. Nggak Iya. tahu. Oke, tadi kita ini Ya. ya. Baru mau dijawab pertanyaan pertama mengenai Oke. secara teknis dan juga psikologi dampak dari kondisi ISG kita terhadap kepercayaan investor asing. Gimana nih, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat ya dampak FPC ini emang sangat berasa sekali ya bahwa bagi para investor, terutama kita lihat dari 2 hari kemarin ya, waktu tanggal 28, tanggal 29 kemarin. Nah, itu terjadi trading halt ya. Teman-teman kalau tahu trading halt itu di mana USG minus 8%, itu perdagangan dihentikan selama 30 menit, kemudian baru lanjut lagi. Dan itu juga berlanjut besoknya gitu. Jadi walaupun trading halt, kemudian tempat rebound dikit, karena besoknya turun lagi gitu. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa emang saat itu investor merespon dari kebijakan MSCI, pengumuman MSCI yang dikeluarkan, di mana mereka menuntut adanya transparansi ya, ada transparansi dari bursa kita, dari emiten-emiten yang listing, kemudian juga mereka minta data free float-nya dinaikin gitu ya, karena selama ini kan masih 7,5% ya. Nah itu dirasa masih kurang, karena banyak juga yang nomini-nomini ya, masih banyak yang data-data fiktif. Nah itu mereka pengen semua itu dibenerin gitu, mereka ingin data yang transparansi. Nah itu otomatis yang paling bahaya itu adalah ketika ada ancaman akan penurunan rating kita, jadi penurunan status kita dari emerging market ke frontier market. Jadi, nah ketika terjadi penurunan status itu, nah itu yang membuat para investor, baik investor lokal, terutama investor asing ya, itu membuang saham-saham yang dia miliki karena dengan adanya potensi itu mereka pun khawatir gitu, khawatir kalau kalau ketika kita turun rating, nah itu betul otomatis secara algo mereka, cara ketentuan mereka, para fund-fund manager asing itu nggak boleh berinvestasi dalam jumlah yang besar ke eh, negara yang termasuk dalam kategori frontier market gitu. Itu makanya mereka akan mulai meredus mereka punya portofolio di bursa kita. Nah, kejadian yang begitu cepat itu, nah itu membuat terjadi koreksi yang sangat dalam ya, koreksi secara dalam itu terjadi ARB secara berjamaah, khususnya saham-saham yang grup konglomerasi itu ya, kayak saham konglomerat yang terkena ARB
Nah, kemudian besoknya kita lihat itu mulai direspon sama bursa ya, di mana mulai mengadakan tim buat kunjungan untuk meeting dengan MSCI, kemudian juga ada pengunduran diri. Nah, itu pelan-pelan market kita udah mulai pulih seperti itu. Nah, kita harapin ke depannya eh, ada kelanjutan yang lebih positif ya untuk hal-hal seperti ini. Oke, berarti ini ada kebijakan baru, ada penyesuaian juga ya setelah kejadian MSCI itu ya Pak ya. Ya, Nah, jadi sehari setelah itu bursa kita langsung respon ya, terutama OJK yang ngeluarin untuk menaikin batas free float-nya jadi 15%. Nah, kemudian kemarin juga ada aturan bahwa data yang biasa kalau selama ini kan hanya kepemilikan di atas 5% yang dibuka. Nah, sekarang di atas 1% pun udah bisa dibuka. Hmm. oke, dengan adanya perubahan ini apa nih Pak poin yang paling krusial yang harus dipahami oleh investor supaya mereka juga tidak terjebak dengan volatilitas yang mirip kayak gini di masa depan? Ya, jadi yang harus dipahami oleh investor adalah ke depannya ya kita bakal menunggu reaksi dari MSCI gitu. Apakah mereka puas ya puas dengan kebijakan yang kita buat karena kita kan udah berusaha untuk memenuhi tuntutan mereka. Nah, ketika kita udah mulai penuhi, nah kalau mereka oke gitu ya, ya nggak ada masalah dengan mereka sesuai dengan apa mereka inginkan. Nah, itu berarti kan tidak ada lagi ancaman kita bakal turun ke frontier market, kita bakal tetap di emerging market. Nah, itu membuat nanti market pelan-pelan akan pulih. Nah, itu cuma kan itu antara pengumuman antara hasil dengan pengumuman itu kan ada jeda waktu ya. Jadi kayak sekarang kan kayak kita sekarang ngasih proposal gitu. Nah, nanti kan bakal dievaluasi sama MSCI. Nah, nanti pengumumannya kapan? Nah, itu kan ada rentang waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan. Nah, 1 2 bulan ini menjadi masa volatilitas itu. Jadi ketika market akan bergerak volatile, akan bergerak naik turun ya karena menunggu ketidakpastian itu. Nanti ketika udah pasti, nah itu baru market akan lebih stabil lagi. Oke, jadi memang kita juga ini posisinya sedang menunggu ya Pak ya. Iya, lagi menunggu. Oke, oke. Tapi apakah dengan level yang sekarang yang sedang terjadi ini, apakah level ISG ini sekarang ini sudah bisa dikatakan sebagai titik riset yang sehat? Atau memang kita tetap harus menunggu, tetap harus waspada, karena setelah aftershock dari kebijakan penyeimbangan MSCI ini ya, di indeks globalnya juga. Ya, kalau untuk kondisi saat ini ya dengan isu MSCI yang ada, kondisi ISG yang udah 2 kali trading halt, ini sebenarnya udah masuki titik yang cukup aman, di mana kita lihat ISG itu udah 2 kali atau bahkan 3 kali ya mantul dari MA200. Jadi kita bisa katakan ini jadi level level psikologis, level support yang cukup aman. Kecuali kalau ke depannya ada sentimen baru gitu. Misalnya ada trigger baru yang membuat ya market kita turun. Ya misalnya mungkin perang dunia gitu. Kayak misalnya Amerika serang Iran. Nah, itu kan berarti ada bumbu lain ya, ada kasus lain yang membuat ISG kita bakal anjlok gitu. Tapi kalau hanya kasusnya masalah MSCI ini, nah saya rasa sih ini udah selesai gitu penurunannya. Oke, jadi bisa dibilang ini sudah masuk ke titik riset yang sehat ya Pak ya? Iya betul. Oke, tapi dengan melihat kondisi yang sekarang, likuiditasnya seperti apa, Pak? Kondisi likuiditas dari pasar Indonesia ini sendiri. Apakah mungkin aliran dana atau inflow dari asing itu masih tertahan, atau justru mereka sudah mulai mencari celah-celah yang baru setelah rebalancing ini? Oke, kalau dari inflow, kalau dari nilai transaksi sih masih stabil ya, transaksi harian masih stabil. Kalau dari asing dengan net sell-nya sih masih, entah kita lihat nih, 6, 103 sell value. Asingnya sih masih itu ya, masih lumayan ya, jualan nih kita lihat ya. Kita lihat masih net sell. Kita lihat ya. Foreign net
Ya, ini masih belum ada sih. Data buat hari ini belum belum ketemu ya, untuk UNS. Tapi kalau kemarin datanya itu asing udah sempat mulai beli dikit ya, mulai masuk dikit. Cuma emang masih belum se, sederas yang sebelumnya. Karena sebelumnya Nextelnya lumayan lumayan dalam gitu. Mm, Oke, gitu. jadi sebenarnya masih agak nahan juga ya dari investor asingnya ya, Pak ya. Iya betul. Tapi kalau likuiditas dari market Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Nah ini barusan dicek ini, eh, asing hari ini totalnya masih masih keluar ya 1,4 T ya. Jadi masih naik 1,4 T. Jadi asing sih masih jualan nih kalau kita lihat. Karena ya mereka juga pelan-pelan. Cuma emang jualannya tidak semasif kemarin-kemarin gitu. Kalau kemarin itu sempat 6 T keluar ya, di mana 4 T-nya dari BCA gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat nih udah mulai berkurang ya, mestinya sih nggak terlalu pengaruh sekali gitu ya, maksudnya nggak berimbas terlalu besar seperti yang kemarin-kemarin gitu. Oke, jadi kalau dari aliran dana inflow dari asing masih keluar gitu ya, masih jual. Tapi kalau misalnya dari saham-saham Konglo yang selama ini kan selalu menjadi salah satu penopang juga ya Pak, karena BKFC kan waktu itu dari tahun lalu Ya. kan mungkin agak kurangi jalan, jadi justru saham Konglonya yang sedang naik waktu itu dan menjadi salah satu penopang Mhm. dari ISG kita. Nah, tapi dengan volatilitas yang belakangan ini terjadi, apakah saham-saham Konglo ini masih menjadi sebuah penopang atau jangkar untuk ISG kita? Atau udah berganti semuanya? Ya, kalau kita bicara saham Konglo ya, terutama saham Konglo yang lagi rame ke tahun kemarin ya. Jadi kalau kita bicara saham Konglo sebenarnya BCA juga termasuk saham Konglo, Grup Salim juga saham Konglo gitu ya. Tapi kalau kita mungkin saya tahu rata-rata para retail mengidentifikasikan saham Konglo kayak saham Pak PP, Pak Hapsoro ya, kemudian yang grup-grup Bakri gitu ya. Nah, itu yang lagi main tahun lalu gitu. Tapi dengan kondisi sekarang ini itu semua pada pada rontok. Kenapa pada rontok? Karena mereka targetnya waktu itu adalah MSCI gitu. Mereka pengen masuk ke dalam MSCI, sementara MSCI merubah game plan mereka sehingga apa yang dulu diharapin itu pada berguguran semua. Makanya orang pada jual-jualan gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang, memang saham konglomerat tersebut masih tertekan ya, masih jauh dari harga sebelumnya. Bahkan rebound 50% aja belum gitu. Jadi kalau kita lihat ini saham ini masih tertekan, dan kemudian ya kita juga lihat bahwa yang sekarang justru menopang IHSG kita justru saham-saham yang eh, fundamentalnya cukup kuat, dalam arti saham yang secara valuasi masih murah, kayak saham perbankan gitu ya, saham-saham yang dikatakan oh ekonomi lah itu. Oke, tapi kalau ngomongin tentang saham-saham konglo yang mungkin kalau tadi Pak Johan bilang mereka belum benar-benar pulih gitu ya, secara persentase juga belum pulih. Tapi ada beberapa emiten konglomerasi yang tahun lalu itu harganya sudah sangat premium, tapi gerakannya sedikit agak liar gitu ya bahasanya ya. Nah, itu gimana nih Pak caranya untuk membedakan saham yang memang udah price in karena memang fundamentalnya itu sudah bagus, atau yang mana saham-saham yang mungkin secara permainannya itu ada saham gorengan mungkin, atau mungkin ada yang murni juga tentang permainan arus modalnya. Itu gimana cara membedakannya, Pak? Ya, pertama kita lihat dulu ya, pasti mau nggak mau kita harus pelajari dulu laporan keuangannya gitu. Kemudian kita juga lihat arus kasnya seperti apa, kemudian kita juga lihat proyeknya ke depan seperti apa nih. Jadi kita juga bisa lihat dari secara valuasi, ini tadi emang secara ini kemahalan atau emang ada proyek ke depan yang bagus gitu. Nah itu secara waktu nanti akan terbukti gitu. Ketika saham itu naiknya nggak punya fundamental yang jelas, ketika dia nggak punya basic yang kuat, itu ketika ada isu seperti yang sekarang ini ada tsunami, misalnya dikata tsunami, maka itu bakal tersapu gitu. Nah, di sini kita bakal lihat mana saham yang benar-benar bertahan secara fundamental maupun saham yang hanya digoreng sesaat gitu. Kalau sahamnya hanya digoreng sebentar aja, hanya digoreng karena satu isu, itu bakal balik lagi ke harga semula gitu. Nah, itu yang kita mesti lihat gitu.
Oke, tapi dari saham-saham konglomerasi yang mungkin tahun lalu tuh lebih ke arah teknologi sama energi ya, yang bersinar gitu ya Pak ya. Apakah sekarang ini memasuki tahun ini, memasuki bulan Februari ini, apakah ada tanda-tanda rotasi dari saham konglo teknologi dan juga energi mungkin beralih ke arah tradisional atau mungkin ke arah yang defensif gitu Pak? Ya, kalau Atau mungkin sekarang ini masih kita sama? lihat mulai beralih ke sektor perbankan ya. Perbankan, kemudian juga saham-saham mineral ya, logam kayak emas gitu, emas-emasan. Karena juga harga komoditi emas naik terus ya. Walaupun kemarin sempat turun tajam selama 2 hari kemarin, tapi terakhir kemarin udah mulai rebound lagi, udah mau balik lagi goldnya ke harga 5.000 per ons US dollar. Nah, jadi kita lihat memang harga saham-saham yang bergerak di bidang logam ya, tambang, kemudian juga mineral. Nah, itu masih memiliki katalis buat naik gitu. Karena dengan segala kejelasan ekonomi yang ada, politik yang memanas, nah itu membuat mereka pada beralih ke safe haven gitu. Oke, jadi memang sedikit ada transisi atau perubahan Mm-mm. rotasi gitu ya ke arah tradisional, perbankan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada investor yang udah nyangkut nih Pak, udah nyangkut di saham big caps yang mungkin koreksinya udah dalam, ini gimana nih Pak? Mereka gimana caranya supaya bisa keluar? Apakah strategi average down itu masih bisa relevan dengan kondisi market yang seperti sekarang ini? Atau apa ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk para investor yang udah nyangkutnya dalam nih? Ya, kalau kita udah nyangkut dalam ya, mau nggak mau ya kita harus melakukan average down ya. Cuma average down itu tentu kita nggak sembarangan melakukan average down gitu. Ya kita tunggu dulu, kita lihat di mana sih titik pantulnya di berapa gitu. Jadi masing-masing saham itu kan berbeda ya level supportnya, pantulannya di mana. Nah, di situ kita bisa lihat. Kemudian dia bakal konsolidasi di mana gitu. Jadi setelah dia turun tajam, biasanya kan dia mulai rebound naik cepat. Nah, setelah itu dia mulai konsolidasi, jadi mulai bergerak sideways gitu. Nah, di situ kita mulai incar nih area konsolidasi di mana. Nah, di situ kita bisa mulai pelan-pelan masuk lagi buat average gitu. Supaya ketika dia nanti bisa rebound naik ke atas, itu potensi loss kita tuh udah mulai berkurang gitu. Kerugian loss kita. Oke, jadi dengan strategi average down ini masih bisa relevan ya? Iya. Mm. Oke. Nah ini tapi kalau ngomongin tentang saham Konglo yang mungkin sudah berubah, kondisi marketnya juga sudah berubah, apakah kira-kira menurut Pak Johan ada perubahan di musim bulan Ramadan ini? Kalau tahun lalu seperti apa, tahun ini kira-kira kan seperti apa nih Pak? Ya, kalau kita lihat tahun lalu lumayan sepi ya kalau tahun lalu karena daya beli juga lagi turun, ekonomi juga lagi parah-parahnya, jadi lumayan sepi marketnya. Dan kemudian juga sektor juga nggak terlalu banyak yang menarik ya. Tapi kalau saya rasa tahun ini cukup beda ya. Kenapa tahun beda ya? Karena yang pertama market kita barusan mengalami riset ya, mengalami riset, volatilitas cukup tinggi sehingga banyak saham-saham yang boleh dikatakan cukup murah secara secara harga maupun secara koreksinya itu, secara evaluasi. Nah, ini bisa jadi salah satu keunggulan, salah satu kesempatan buat kita untuk mulai mengakumulasi saham-saham yang belum jalan atau yang mulai rebound dikatakan ya. Nah, yang kedua bedanya lagi ya karena ini proyek MBG ini kan udah mulai gencar ya, masih gencar dan terus berjalan gitu walaupun banyak kritik sana sini, banyak diprotes gitu ya, tapi kita lihat ini kan the show must go on gitu, terus jalan walaupun kiri kanan diprotes terus, tapi itu terus jalan. Nah, itu juga sedikit banyaknya bisa menggerakkan uh, perekonomian yang ada di bawah-bawah gitu. Nah, kita harapin dengan adanya kondisi seperti ini, terutama untuk bulan Ramadan seperti ini, harusnya si sektor konsumer sih boleh cukup menarik ya untuk dilirik ya. Hmm. Oke, tapi kalau misalnya dilihat dari histori data yang pernah ada, biasanya kalau di bulan Ramadan itu selain consumer goods itu yang tetap konsisten tuh apa Pak? Retail ya, sektor sektor retail juga oke ya, kayak perbelanjaan gitu ya, kayak MRT ya, kemudian MSP ya, jasa marga, tol.
Nah, itu juga lumayan lumayan stabil. Kemudian juga unit-unit penjualan motor kayak ASII, nah itu juga biasanya menjelang Ramadan mau Lebaran, nah itu juga cukup diantisipasi ya penjualannya bakal meningkat nanti untuk di Q berikutnya. Cuma biasanya kan kalau kita kan Lebaran atau puasa itu kan di Q2 ya. Nah, kalau ini kan masih Q1. Nah, jadi perbedaan sih di situ. Oke, tadi sudah dijelaskan ada sektor consumer goods, retail, kemudian Hmm, transportasi, jasa marga, itu yang mungkin akan menjadi sebuah primadona ya di mm-mm, bulan Ramadan ini. Tapi kalau misalnya terkait dengan daya beli masyarakat, kalau tahun lalu Pak Johan bilang daya beli masyarakatnya masih cenderung lemah ya, karena mungkin mm, kondisinya nggak, ekonominya kurang iya. baik-baik saja. Tapi apakah tahun ini ada perbedaan ekonomi yang membuat daya beli masyarakat tuh makin naik, Pak? Atau sama Nah, aja? sebenarnya sih kalau dibilang membaik sih enggak juga, tapi enggak dibilang jelek kali juga enggak gitu. Karena kita tahu dengan adanya pergantian menteri ya, jadi dengan Pak Purbaya, dapat Purbaya ini efeknya sih cukup lumayan karena dia juga menggelontorkan 200 T ke pasar ya. Cuma walaupun tidak bisa diserap sepenuhnya. Nah, ini mungkin jadi PR lagi buat bank-bank gimana supaya uang ini bisa berputar di ekonomi rakyat gitu supaya ada daya beli, ada bisa menghasilkan sesuatu yang positif buat ekonomi kita gitu. Jadi mesti sih dengan kondisi seperti ini ya mesti sih ada sedikit perubahan yang lebih baik tahun ini dibandingkan dengan tahun dulu. Ada perbaikan dari tahun ini ke tahun dulu. Nah, Mm-mm. biasanya ini kan bulan puasanya tuh sekitar start di tanggal 20 Februari kalau saya nggak salah, gitu ya. Mm-mm. Nah, biasanya pergerakan saham-saham ini tuh mulai bergerak naik itu yang terkait dengan bulan Ramadan ya Pak ya. Tadi seperti yang Pak Jan sudah jelaskan ada consumer goods, ada retail, ada Mm. transportasi ASI dan juga ada jasa marga. Biasanya mulai naik itu di minggu keberapa nih? Apakah seminggu menjelang lebarannya atau mulai memasuki bulan puasa sudah mulai terlihat arah Ya naiknya? biasa sih di 2 minggu awal sih udah mulai kelihatan ya. 2 minggu awal, kemudian masuk minggu ketiga. Kalau udah masuk minggu keempat sih udah cenderung sepi ya. Bahkan eh, cenderung apa sih eh, agak slow gitu ya marketnya. Jadi kalau yang biasanya sih yang awal-awal sih yang bakal lebih bergerak ya saham-sahamnya. Mungkin di 2 minggu awal. Hmm. Oke. Kita lihat ya nanti sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan, teman-teman tadi sudah dikasih clue sama Pak Johan, saham-saham mana yang kira-kira akan bisa naik gitu ya. Semoga ini bisa menjadi sebuah angin segar di tengah kondisi ISG kita yang agak mengejutkan gitu ya. Semoga ada cuan tipis-tipis yang bisa dibawa waktu nanti Lebaran gitu ya. Dan ini ada pertanyaan Pak terkait dengan Hmm. saham gorengan. Ini pertanyaan dari Rai Logimin. Halo Ko, bagaimana dengan keadaan yang sekarang terkait dengan saham gorengan? Apakah saham gorengan ini masih ada Pak dengan kondisi ESG yang seperti ini atau kayak udah pada lepas semua aja? Ya, sebenarnya definisi gorengan ini kan kita harus harus jelas dulu ya, apa sih maksud dengan saham gorengan gitu. Nah, apakah saham yang naik-naik terusan itu dikatakan saham gorengan atau saham yang seperti apa nih gitu. Nah, tapi kalau biasa mungkin definisi teman-teman mungkin saham itu yang bisa arah terus atau bisa cepat naiknya. Nah, dengan kondisi sekarang ini yang mungkin agak susah ya, karena juga peraturan yang ada sekarang, kemudian juga kondisi market yang belum memungkinkan, sehingga market pun juga mesti, maksudnya para pelaku pasar pun juga mesti hati-hati dalam melakukan tindakan seperti ini gitu. Apalagi kita lihat ini barusan ada penetapan Baris Krim udah mulai bertindak ya, mulai lakukan penyelidikan ke Sinan Sekuritas, kemudian juga ada penetapan tersangka, dan itu teman-teman bisa baca beritanya. Nah, itu tuh, ya itu pasti membuat akan sedikit tertahan gitu ya pergerakan ya. Kalau kita lihat dulu pada waktu kasus Jiwasraya, Asabri, nah itu kan saham itu kan sempat stagnan ya, agak kurang
kurang bergerak gitu. Nah, jadi kita bakal lihat saham-saham yang seperti itu mungkin tidak akan ramai lagi gitu. Ya kalau kita lihat kalau di kemarin-kemarin kan asal saham masuk FCA dibeliin tuh bisa naik berkali lipat. Nah, sekarang nih mungkin nggak bisa seperti itu lagi gitu. Jadi emang gameplaynya udah berubah gitu. Nah, teman-teman mungkin harus ya seperti judul kita ya harus riset strategi ya riset riset semuanya gitu. Harus atur ulang lagi strateginya seperti apa gitu. Karena strategi yang mungkin dulu dipakai sekarang udah nggak relevan atau nggak buat sementara belum bisa digunakan lagi dengan kondisi market yang sekarang seperti itu. Ini kalau dari Pak Johan sendiri nih ya Pak, dengan kondisi Hmm. MSCI halt gitu ya. Selama Pak Johan ada di dunia investasi atau trading ini apakah kejadian yang pertama atau sudah pernah terjadi sebelumnya atau seperti apa Pak? Kalau MSCI yang seperti ini baru pertama gitu. Tapi kalau kita bicara trading hal, nah itu benar udah sering kita alami. Jadi Hmm. eh, penyebabnya banyak gitu. Kayak 2000 apa 2009 itu apa JP Morgan gitu ya ada kasus subprime Morgan itu mortgage itu ya. Kemudian Hmm. 2018, kemudian juga kemarin 2008 gitu ya. Kemudian 2020 COVID. Kemudian itu juga beberapa kali ada trading halt gitu. Kemudian juga kemarin tahun kemarin itu waktu Trump apa mengumumkan tarif dagang gitu. Nah itu trading halt juga terjadi beberapa kali gitu. Jadi tiap tahun atau dalam siklus berapa tahun sekali kejadian namanya market crash ini selalu terjadi. Cuma penyebabnya bisa macam-macam. Dan kebetulan tahun ini penyebabnya adalah MSCI gitu. Nah MSCI ini memang baru pertama kali melakukan apa kebijakan seperti ini untuk mengevaluasi kita punya kinerja perusahaan kita lah istilahnya. Jadi dia lihat kayak nggak puas dengan apa keterbukaan informasi kita, dengan free float kita dan sebagainya sehingga mereka melakukan halt atas rating yang biasanya dilakukan. Mestinya kan di bulan Februari ini kan bakal ada itu ya ada pengumuman MSCI ini. Wah, saham-saham mana aja yang masuk MSCI, yang mana keluar, yang mana naik bobot dan sebagainya. Tapi untuk bulan Februari ini di halt, dibekukan dulu, nggak apa-apa. Nanti baru diberlakukan lagi di bulan Mei setelah direview ulang gitu. Kalau nggak ada perubahan dari kita, nanti bakal diturunkan. Tapi kalau kita udah lakukan perubahan yang dianggap memuaskan MSCI, nah mungkin kita kembali ke seperti semula gitu. Oke. Tapi waktu MSCI halt ini terjadi, langkah apa yang Pak Johan lakukan, Pak? Ini secara pengalaman pribadi ya, karena tiap orang Hmm. pasti, tiap trader pasti punya caranya masing-masing, punya strateginya masing-masing. Tapi kalau dari Pak Johan sendiri, strategi pertama yang dilakukan ketika MSCI ini terjadi, sorry, MSCI halt ini terjadi, apa yang Pak Johan lakukan, Pak? Ya, pertama pasti kaget ya. Jadi ketika ketika lihat udah tahu beritanya MSCI bakal melakukan apa halt ini membekukan kita punya rating. Nah itu emang diprediksi oh ya mungkin bakal koreksi nih market. Tapi nggak menyangka bakal ARB berjamaah seperti ini gitu. Nah kebetulan lagi emang saya nggak punya saham-saham yang ARB itu gitu. Nah cuma ada satu saham yang cukup terseret dengan kondisi seperti ini gitu. Cuma yang saya lakukan ya saya tetap tenang, nggak lakukan apa-apa. Saya tunggu ininya reda dulu karena saya tahu bahwa ini kan cuma sementara gitu ya. Ini cuma sementara 1-2 hari, kemudian udah balik lagi seperti semula gitu. Maksudnya, jadi ya saya sih nggak lakukan apa-apa gitu. Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih, Pak, dari Ansu nih. Kok bagaimana pendapatnya untuk aturan baru tentang free float dan juga keterbukaan pemegang saham nih? Ya, kalau kita bicara tentang free float naik ke 15%, ya otomatis sih barang di pasaran bakal lebih rame ya. Jadi ya kalau emang 15% itu benar-benar murni murni retail, misalnya benar-benar murni dilepas ke market, nah itu otomatis kan barang akan banjir di market. Nah, sesuai dengan hukum supply and demand, kalau supply-nya kebanyakan, otomatis kan uh, barang agak susah naik gitu ya, cenderung buat turun gitu. Jadi para market maker atau yang pemaunya kepentingan sih mesti
berpikir keras dan harus punya dana lebih lagi kalau pengen menaikkan sahamnya ke atas gitu. Ya. Nah, kemudian juga terkait dengan apa yang 1% tadi ya, data yang 1% ya, secara aturan itu sih bagus ya, bagus karena otomatis kita kan jadi terbuka semua nih siapa-siapa yang memiliki saham yang punya di atas 1%. Jadi yang selama ini punya 4%, kita nggak tahu karena yang biasakan dibuka kan cuma 5% ya. Nah, dengan adanya seperti ini semua jadi transparan, jadi terbuka. Nah, otomatis juga yang biasanya bermain di hal-hal seperti ini jadi bakal susah menyembunyikan diri lagi. Jadi selalu ada plus minusnya gitu ya. Nah, jadi mesti sih ke depan sih mestinya akan mungkin bursa kita lebih sehat ya, cuma itu butuh penyesuaian gitu. Kita pun juga bakal menyesuaikan dengan kondisi yang baru, dengan sistem yang baru. Nah, kita bakal lihat gimana sih pergerakan market dengan kondisi seperti ini gitu. Oke, itu dia pendapat Pak Johan mengenai aturan baru tentang free float ya, dan juga keterbukaan pemegang saham. Ini ada pertanyaan juga di kolom Q&A, tapi ini nanya tentang emiten. Kalau emiten, ini ada Natalisung nanya tentang BP dan BUFA, Dio juga nanya tentang BP. Kalau tentang emiten, nanti bisa ditanyain besok ya di Morning News setiap pagi. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Pak ya, terkait dengan riset strategi. Kira-kira boleh nggak nih dikasih 3 langkah konkret yang harus dilakukan oleh para trader dan juga para investor dalam menyusun ulang portofolionya. 3 langkah konkretnya harus seperti apa nih Pak? Oke, ya pasti ya, kalau kita pengen ngatur ulang ya portofolio kita harus riset semua ya. Tapi kita kurangi dulu saham-saham konglo. Jadi kalau yang biasanya dulu sukanya saham-saham konglo kayak saham BP, sahamnya Bakri, saham apa, nah itu mungkin mulai dikurangi gitu. Jangan semuanya masuk ke saham-saham seperti itu. Jadi ya udah mulai rebalancing lah istilahnya, rebalancing portofolionya diatur ulang, mulai masuk ke saham-saham yang lebih defensif kayak banking, mungkin juga bisa consumer gitu atau mungkin yang saham memberikan dividen gitu. Apalagi nanti kan ke depan beberapa bulan kan bakal ada pembagian dividen ya. Nah, itu mungkin bisa sebagai salah satu strategi kita juga gitu. Ya biasa kita juga di grup kita juga update kondisi seperti itu ya. Teman-teman kalau yang belum punya grup komunitas bisa gabung dengan komunitas kita juga gitu. Nah, yang kedua itu juga yang paling penting itu adalah money management ya. Tahu kondisi sekarang selalu lagi nggak menentu ya, uh, volatilitas tinggi. Nah, maka itu kita harus selalu persiapan ketika hal jelek terjadi gitu. Kita harus siap, selalu punya cash untuk kita bisa meng-average ya, meng-average saham-saham yang kalau misalnya terjadi saham-saham harga koreksi dalam sehingga selalu ketika cari diskon yang gede kita punya cash untuk beli lagi saham-saham di bawah gitu. Yang ketiga yang selalu kita dengan kondisi sekarang kurangi ekspektasi ya. Jadi kalau kalau selama ini kita selalu punya ekspektasi kan, wah bisa multi bagger nih, beli saham ini bisa yang kita hitung bisa arah berapa kali ya, kalau IPO bisa arah berapa kali ya. Nah, apalagi nanti dengan free float 15% ya, saham-saham yang baru IPO juga pasti tidak akan semudah itu untuk apa namanya untuk arah berkali-kali gitu. Nah, jadi kita harus mulai kurangi ekspektasi yang terlalu berlebihan. Jadi kita mulai set target yang realistis, ya kita mulai trading uh, lebih disiplin lagi. Itu sih kalau dari saya. Oke, tadi berarti 3 langkah konkret yang bisa dilakukan oleh para investor dan juga para trader. Yang pertama tadi Pak Jan bilang, kurangi saham konglo, tapi kembali ke saham-saham big caps ya Pak ya. Kemudian yang kedua, pegang cash. Yang ketiga, kurangi ekspektasi. Benar ya Pak Jan ya? Iya Ini betul. sekaligus menjawab pertanyaan dari Ansu juga, apakah pergerakan market sekarang kembali ke fundamental daripada saham konglo?
Yes, tadi Pak Johan Iya. sudah jelasin juga, saham kulturnya Mm. dikurangi, balik lagi ke saham-saham fundamental ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini di Juice You Up. Pastinya terima kasih juga untuk Pak Johan yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini menjelaskan ke kita semua mengenai riset market, kemudian juga apa yang harus kita lakukan untuk riset strateginya. Terima kasih banyak Pak untuk insight-nya malam hari ini. Sama-sama, Lady. Semoga Pak Johan bisa udah mulai. mencerahkan. Gimana? Yes, semoga bisa mencerahkan, bisa ngasih semangat juga ya. Ini Pak Johan Iya. boleh dong dikasih semangat untuk teman-teman yang mungkin tiap hari agak lemes-lemes gimana gitu. Jadi ada juga banyak yang nanya ini sampai kapan nih Pak kondisinya kan seperti ini. Mungkin Pak Johan punya prediksi nggak? Ya, kurang lebih sampai Mei lah, paling lama ya. Jadi kurang lebih 3 bulan lagi gitu. Itu paling lama. Semoga sih kita harapin cepat berlalu ya. Maksimal sih 1 bulan ya, lepas dari puasa masuk Lebaran, habis Lebaran market udah bergairah lagi. Kita harapin Oke. gitu. Mm-mm. Iya, karena marketnya udah susah-susah, naik ke angka 9.000, all time highest, sudah pada Uh, happy, uh, turun lagi gitu ya. iya. Turunnya Jadi ke angka itu tujuh tuh ribu kalau kita lagi. lihat kenaikan selama berbulan-bulan tuh terhapus dalam 3 hari aja, Lady. Iya, Ya, iya bener Pak. Kayak speechless loh, jujur. speedless Kayak ya. kaget. Iya, karena kan kita juga usaha banget ya untuk naik ke angka 9.000. Pak Purbaya sampai Mm-mm. bilang bisa nih 9.000. Udah ganti tahun, Iya, awal tahun 9.000 tiba-tiba turun, turun, turun. Dan iya. bener ya, usaha setahun loh. Mm. Dalam waktu 3 hari langsung, ah, Uh, oke. Jadi tetap semangat ya untuk teman-teman semuanya. Nanti semoga di bulan Maret ini selama 3 bulan ini menjadi sebuah refleksi juga untuk kita semua. Supaya nanti setelah bulan Maret langsung bisa gas lagi ya Pak ya. Amin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi Pak Johan dan juga teman-teman YB yang sudah bergabung malam hari ini. Akhir kata saya Lady Lea pamit, Pak Johan juga pamit. Terima kasih semuanya, selamat malam. Malam.